Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan aku jadikan penjala manusia." Adik-adik, orang muda, Bapak Ibu, Oma Opa sekalian, saya sering merasa ikut prihatin ketika mendengar dan ada di antara kita saudara-saudari yang dengan penuh keprihatinan, "Romo, mohon didoakan supaya bisa mendapatkan pekerjaan." Pada zaman yang sulit seperti ini, pekerjaan memang menjadi salah satu isu penting yang kita hadapi. Tidak setiap orang bisa mudah mendapatkan pekerjaan yang memungkinkan dia hidup untuk dirinya dan untuk keluarganya secara cukup. Pada hari ini, ketika kita mendengar Injil, pengalaman Yesus yang berjalan keliling, ternyata kita sedang diajak oleh Tuhan Yesus untuk memandang kembali makna pekerjaan kita. Yesus itu orang yang suka, bahasa populer kita, blusukan ya. Jalan ke sana kemari, ngobrol dengan orang, mengunjungi orang. Dan yang aneh adalah bahwa Yesus mengunjungi orang sedang bekerja. Yesus bertemu dengan Simon dan Andreas. Mereka sedang menebarkan jala di danau. Jadi mereka itu sedang bekerja, tetapi Yesus hadir dalam peristiwa itu. Injil ini membantu kita untuk menemukan kembali apa artinya pekerjaan bagi kita. Dalam cara pandang Tuhan Yesus, pekerjaan ditempatkan kembali dalam hubungannya dengan keselamatan jiwa-jiwa. Kerja bukan hanya untuk mendapatkan nafkah, di mana orang harus berjerih payah dengan itu, tetapi pekerjaan juga mendapatkan pemaknaan yang sangat luhur sebagaimana dikehendaki Allah sejak penciptaan. Maka ini menghubungkan kita dengan tugas panggilan kita sebagai manusia yang hadir di tengah semesta alam ini untuk hadir, merawat, dan menjaga, mengolah bumi sebagai rumah kita bersama. Jadi pekerjaan dihubungkan dengan panggilan sebagai manusia citra Allah di tengah semesta ini. Pekerjaan memang menjadi saluran keterampilan kita masing-masing. Pekerjaan juga sebagai usaha untuk memenuhi hidup kita supaya bisa hidup dengan layak. Tetapi pekerjaan lalu diluhurkan oleh panggilan Yesus sendiri, yaitu menjadi bentuk cara keikutsertaan kita dengan Yesus yang bekerja untuk keselamatan jiwa-jiwa. Maka menjadi indah. Yesus berkata kepada para rasul itu, pada dua orang itu,
Mari, ikutlah aku. Dengan ikut Yesus, mereka akan menjadi penjala manusia. Bukan hanya bekerja untuk makan, tetapi lalu bekerja bersama Tuhan juga untuk keselamatan jiwa-jiwa. Sebuah panggilan hidup yang tidak egois, yang memperhatikan jiwa orang lain. Maka apa yang dikatakan Yesus? Ia mengajar di rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga. Itu terjadi justru dalam pekerjaan. Lalu kita dipanggil untuk ambil bagian dalam menyembuhkan orang-orang di antara bangsa, di antara masyarakat kita dari segala penyakit dan kelemahan. Maka panggilan kita masing-masing, pekerjaan-pekerjaan kita masing-masing, supaya tidak dikotori oleh egoisme, tetapi diluhurkan dengan keikutsertaan kita dalam pekerjaan Yesus, menyembuhkan kelemahan dan membebaskan orang dari penyakit. Ketika manusia mengalami dharma bakti kerjanya sebagai keikutsertaan dengan Allah demi keselamatan jiwa-jiwa, ketika itulah terang bagi bangsa-bangsa yang disebut dalam bacaan pertama kitab Yesaya lalu menjadi nyata. Mereka bersukacita di hadapanmu, terang bagi bangsa-bangsa. Semoga pekerjaan-pekerjaan kita menjadi sungguh saluran kebaikan Allah, dan kita menjadi saluran kebaikan Allah bagi orang-orang di sekitar kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.